Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan salah satu tokoh sufi terkemuka di dunia. Tokoh yang dikenal sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi ini, banyak memberi pembelajaran melalui ilmu dan keistiqomahannya. Tak heran, jika beliau menjadi ulama yang disegani di kalangan umat muslim. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal sebagai ahli fikih di kalangan Sunni, juga dikenal sebagai wali dalam tradisi tasawuf dan tarakat. Ulama kelahiran Persia dan berasal dari suku Kurdi ini mendapat penghormatan yang luar biasa dalam banyak pengikut tarekat di muka bumi ini. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Jailani juga banyak berbagi ilmu melalui kata-kata bijaknya. Mari kita simak kumpulan kata mutiara bijak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dunia quotes rangkum. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya hingga ia bertemu Tuhannya. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan atau manfaat. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh! Seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. 5. Janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. 6. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. 7. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. 8. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. 9. Allah Azza wa Jalla menciptakan obat dan penyakit. Maksiat adalah penyakit, sedangkan taat adalah obat. Zalim itu penyakit, sedangkan adil itu obat. Salah itu penyakit, sedangkan benar itu obat. Menentang Allah itu penyakit, sedangkan taubat dari segala dosa itu obat. 10. Bila kalbu seorang hamba telah sampai kepada Tuhannya, maka dia menjadikan hamba itu selalu memerlukannya, mendekati diri kepadanya, memberikan kedudukan tinggi kepadanya. 11. Jadilah engkau orang yang berakal, dan janganlah jadi pendusta. Kau mengatakan, saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau justru takut kepada selainnya. Janganlah engkau takut kepada jin, manusia dan malaikat. Janganlah takut kepada hewan, baik yang dapat berbicara maupun yang bisu. Juga jangan takut kepada siksaan dunia maupun akhirat, tetapi takutlah kepada Zat yang menyiksa. 12. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu melainkan untuk mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu dan menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. 13. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. 14. Jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. 15. Dunia boleh saja di tanganmu atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. Tetapi jangan meletakkannya di dalam hati. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu. Karena hal itu, tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. 16. Yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu, kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu.
17. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu sabar adalah suatu kekuatan. 18. Janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu, memang demikianlah kebanyakan orang. 19. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. 20. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. 21. Perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. 22. Kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu maka dinamakan kaya. 23. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehinya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. 24. Berpikirlah, bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. 25. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran. Sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing. Setiap orang di antara kamu, tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. 26. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan, namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. 27. Hati yang baik itu karena adanya takwa dan tawakal kepada Allah Ta'ala, bertauhid kepadanya dan ikhlas dalam beramal serta yakin akan kerusakan semua itu apabila tidak ada tindakan-tindakan tersebut. 28. Sabar adalah suatu ketentuan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu sabar adalah suatu kekuatan. 29. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. 30. Cintailah dia, beramalah deminya, bukan demi yang lain selain dia. Takutlah kepadanya, jangan kepada yang lain. Semuanya itu dengan hati, bukan dengan cakapan mulut. Itu semua ada dalam halwat, batin, bukan dalam jalwat, lahiriah. Tauhid di ambang pintu rumah, ternyata syirik bersemayam di dalamnya, maka demikian itu adalah nifak, hipokrit. Hindarilah takwa di mulut, liar di hati, syukur di lisan dan ingkar di hati. Celaka jika ucapan mulut tidak sama dengan kalbumu. Ketahuilah bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. 1. Kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. 2. Kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. 3. Kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. 4. Kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. 32. Nabi Isa AS berkata kepada iblis yang bermaksud, siapa yang paling kau senangi? Jawab iblis, orang mukmin yang bakhil. Nabi Isa AS bertanya lagi, siapa yang paling kau benci? Iblis menjawab, orang fasik yang dermawan. Mengapa begitu? Tanya Nabi Isa AS. Iblis menjawab, ya, aku menginginkan dari orang mukmin yang bakhil agar ketamakannya itu menjerumuskannya ke jurang kemaksiatan, dan aku sangat khawatir kalau keburukan-keburukan orang fasik itu terhapus oleh kedermawannya. Sekian kutipan terbaik dari kami. Kami ingin mendengar dari Anda.
Beritahu kami apakah masih ada nasihat bijak lainnya. Silakan komen di bawah.